Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku yang saya banggakan. Untuk pembelajaran pada hari ini, Bu Laras akan menyampaikan materi tentang pemahaman lokasi melalui peta. Adapun indikator pencapaian yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini, siswa mampu 1. Mengetahui atau menjelaskan pengertian peta, menjelaskan syarat peta, kemudian menjabarkan masing-masing komponen peta serta mengetahui fungsi dan manfaat dari sebuah peta. Kamu dapat melihat denah lokasi pada gambar berikut ini. Biasanya kita akan menemukan denah lokasi di sebuah undangan pernikahan atau mungkin undangan hajatan. Denah ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada unsur jalan, kedua lokasi pernikahan atau yang menunjukkan tempat diadakannya hajatan. Yang ketiga memiliki petunjuk arah. Biasanya di sebuah denah tidak selalu mencantumkan arah utara, tetapi bisa juga mencantumkan arah yang lain seperti arah selatan, timur, dengan barat. Nah, bedanya antara denah dengan gambar berikut ini. Gambar berikut ini sama-sama mempunyai arah mata angin, yaitu petunjuk arah utara. Bisa kita lihat di sini petunjuk arah utara, kemudian menggambarkan permukaan bumi juga, sama-sama diperkecil tetapi memiliki perbedaan. Kalau denah yang kita lihat bersama tadi tidak memiliki skala atau tidak memiliki ukuran, sedangkan sebuah peta memiliki ukuran pasti yang disebut sebagai skala. Dapat kita simpulkan bahwa denah dengan peta sama-sama menggambarkan gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada sebuah bidang datar, tetapi denah tidak memiliki ukuran pasti, sedangkan peta memiliki ukuran pasti, yaitu skala. Ilmu yang mempelajari tentang teknik pembuatan peta dinamakan sebagai kartografi, sedangkan orang yang membuat peta atau ahli dalam bidang perpetaan disebut sebagai kartograf. Berikut ini merupakan alat yang biasa digunakan dalam membuat peta. Pertama ada pantograf. Alat ini digunakan untuk memperbesar maupun memperkecil peta. Sedangkan yang di sebelahnya adalah kurvimeter. Alat ini difungsikan untuk mengukur panjang jalan maupun panjang sungai. Peta yang baik harus memenuhi syarat berikut ini. 1. Confirm, memiliki bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, atau dalam arti lain, bentuk yang digambar di kenyataan harus sama dengan bentuk peta yang kita gambarkan. Syarat yang kedua yaitu ekuivalen, luas daerah yang digambarkan di peta harus sama dengan keadaan sebenarnya dengan menggunakan perhitungan skala tertentu. Yang ketiga, peta harus memenuhi syarat equidistance, yaitu jarak di peta harus sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala peta tersebut. Kita masuk ke komponen atau unsur-unsur yang harus dimiliki sebuah peta. Agar peta itu bisa mudah kita pahami, maka dia harus memenuhi komponen berikut ini. Yang pertama, peta harus memiliki judul. Judul ini menggambarkan dari isi peta. Sebagai contoh, peta Kota Semarang atau peta administrasi Kota Semarang. Sudah pasti gambar yang akan muncul di peta tentunya gambar tentang Kota Semarang. Kemudian apabila peta tersebut memiliki judul peta persebaran COVID-19 di Indonesia, wilayah yang digambarkan wilayah Indonesia. Data yang ditampilkan di dalam sebuah peta tentunya tentang persebaran COVID-19. Unsur yang kedua yaitu skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan.
Nah, skala yang ditampilkan dalam peta ini berupa skala angka. Kalau dibaca 1:25.000. Skala ini berarti 1 cm di dalam sebuah peta sama dengan atau sama halnya 25.000 cm di kenyataan sebenarnya. Yang berikutnya ada inset. Kalau kamu perhatikan peta yang digambarkan di sebuah atlas, biasanya akan muncul peta kecil seperti berikut ini. Nah, peta kecil ini disebut sebagai inset. Dia menggambarkan wilayah yang lebih luas dari daerah yang dipetakan. Fungsinya untuk menunjukkan keadaan daerah yang dipetakan itu dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Misalnya, pada peta rupa bumi digital Indonesia ini menggambarkan daerah Ngerambe. Nah, insetnya akan memunculkan wilayah yang lebih luas dari daerah Ngerambe, yaitu Provinsi Jawa Timur, karena Ngerambe terletak di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, objek-objek atau kenampakan muka bumi kalau di sebuah peta digambarkan menggunakan simbol atau tanda khusus. Simbol memiliki 4 jenis. Yang pertama, ada simbol warna. Nah, simbol warna ini biasanya diperuntukkan untuk menunjukkan ketinggian tempat maupun kedalaman laut. Kamu bisa lihat di sini ada warna hijau, kemudian ada warna ada warna hijau, terus semakin kuning, orange hingga ke coklat. Ada pula yang warnanya merah, kemudian biru. Nah, warna-warna ini dibagi berdasarkan ketinggian tempat maupun kedalaman laut. Untuk ketinggian tempat, warna hijau menunjukkan ketinggian antara 0 sampai 100 meter. Semakin mendekati ke warna merah, berarti daerah tersebut memiliki ketinggian yang semakin besar. Warna merah di sini menunjukkan ketinggian daratan 3.500 hingga 4.000 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan simbol warna berwarna biru menunjukkan adanya kedalaman laut. Biru yang semakin terang mendekati ke putih menunjukkan kedalaman laut itu antara 0 sampai 200 meter. Sedangkan warna biru yang semakin gelap menunjukkan kedalaman laut yang semakin tinggi. Saya ulangi, kedalaman laut yang semakin dalam. Nih ya. Kalau kita lihat di sini, warna biru yang semakin tua menunjukkan kedalaman laut 5.000 hingga 4.000 meter. Simbol yang kedua ini simbol titik. Simbol titik digunakan untuk mewakili objek berupa kota dan bangunan. Di sini diberikan contoh ibu kota negara, diberi simbol titik berupa kotak dan ada lingkaran di tengahnya. Kemudian kota kecil disimbolkan dengan simbol lingkaran kecil. Terus untuk di sebelahnya ada simbol gunung. Simbol gunung masih termasuk ke dalam simbol titik, berbentuk segitiga. Untuk segitiga berwarna hitam menunjukkan gunung tersebut sudah tidak aktif. Untuk simbol yang berwarna simbol gunung simbol segitiga berwarna merah menunjukkan gunung berapi atau gunung aktif. Berikutnya ada simbol garis. Simbol garis ini diperuntukkan untuk objek-objek yang sifatnya memanjang seperti jalan raya, rel kereta api maupun sungai. Terakhir ada simbol area. Simbol area ini mewakili objek yang agak luas seperti danau dengan rawa-rawa. Nah, masing-masing simbol di dalam sebuah peta akan dikumpulkan menjadi satu, kemudian diberi keterangan yang disebut sebagai legenda. Ya, legenda peta. Selanjutnya, kamu bisa perhatikan dari gambar peta administrasi Kabupaten Kudus. Nah, wilayah yang digambarkan atau yang daerah dipetakan ini
Semua daerah yang muncul di dalam peta disebut sebagai muka peta. Kemudian yang kedua ada garis tepi peta. Garis tepi peta ini difungsikan untuk menuliskan titik koordinat. Nah, garis astronomis ada dua jenis, garis lintang dengan garis bujur. Yang berikutnya, masing-masing kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Kudus diwakilkan menggunakan simbol warna. Oke. Selanjutnya orientasi atau petunjuk arah utara. Tadi bedanya peta dengan denah. Kalau denah petunjuk arahnya tidak selalu menunjuk ke arah utara, tetapi kalau di dalam sebuah peta petunjuk arahnya selalu mengarah ke arah utara. Selanjutnya ada sumber data. Di sini sumber data yang digunakan adalah peta administrasi Kabupaten Kudus. Sumber data ini sebagai acuan kita untuk membuat peta yang baru. Selanjutnya ada lettering. Kamu perhatikan tulisan Laut Jawa. Laut Jawa di dalam peta ini dituliskan menggunakan huruf kapital dicetak miring berwarna biru. Berbeda dengan tulisan Kota Madya Semarang dicetak menggunakan tulisan berwarna hitam kemudian tegak lurus. Lettering itu memuat tata tulis mengenai semua informasi yang ada di peta. Selanjutnya pembuat dan penerbit peta. Pembuat peta biasa diisikan dengan nama orang atau organisasi yang membuat peta disertai tahun pembuatan. Oke. Selanjutnya Bu Raras akan menjelaskan tentang skala peta. Pada skala di sini ada dua macam skala yang digunakan. Pertama, skala angka kalau dibaca 1:25.000. Yang kedua, jenis skala garis. Ini ya, 1 cm di peta sama dengan 25.000 cm di lapangan atau di kenyataan. Berarti ketika kita mau mengukur sebuah jarak sebenarnya di peta, kita gunakan satuan kilometer. 25.000 cm kita ubah satuannya menjadi kilometer. Kita bagi 100.000 sehingga 1 cm di peta sama dengan 0,25 km di kenyataan. Apabila kita ingin menghitung jarak suatu peta, kita gunakan rumus berikut ini. JS sama dengan JP dikali PS. JS adalah jarak sebenarnya yang ingin kita ketahui. JP adalah jarak pada peta yang kita hitung menggunakan penggaris maupun menggunakan kurvimeter. Yang ketiga PS, penyebut skala. Berikut ini manfaat dari sebuah peta. Pertama, memberikan gambaran fisiografi secara umum permukaan bumi dan suatu daerah. Misalnya, bentuk, kemudian relief atau ketinggian tempat, iklim, jenis tanah, dan jenis vegetasi, tergantung dari jenis peta yang kita gunakan. Yang kedua, menunjukkan dan menggambarkan lokasi atau letak suatu kawasan atau objek geografis lainnya. Karena sebuah peta menggambarkan atau mewakilkan objek melalui sebuah simbol. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, baik itu luas, bentuk, arah, maupun jarak dengan menggunakan perbandingan skala. Yang keempat, mengetahui keadaan sosial, budaya, ekonomi suatu daerah. Nah, kita bisa mengetahui keadaan sosial, budaya, dan ekonomi melalui peta jumlah penduduk maupun peta persebaran penduduk. Yang kelima, menjadi alat bantu pendidikan untuk mempelajari muka bumi dan segala fenomena geografi. Contohnya, kita bisa mempelajari berbagai macam jenis gunung yang ada di Indonesia. Baik itu gunung yang sifatnya aktif maupun gunung yang non-aktif. Yang keenam, menjadi alat bantu analisis suatu penelitian. Ini ya, bentuk lain dari sebuah peta, atlas dengan globe. Nah,
Kalau secara modern, saat ini kita sudah merasakan yang namanya aplikasi Google Maps. Google Maps itu bisa dikatakan juga sebagai bentuk lain dari sebuah peta. Untuk penugasan, silakan kamu jawab soal berikut pada bukumu. Beri identitas diri berupa nama dan kelas, kemudian foto hasil pekerjaanmu, lalu kirimkan melalui WhatsApp group. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui saya, melalui WhatsApp maupun disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Soal yang pertama, pada gambar peta ini silahkan kamu tentukan jenis simbol apa yang digunakan dalam pembuatan peta berikut ini. Yang kedua, berdasarkan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2020, silakan kamu tentukan pulau mana yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Apakah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, atau Pulau Papua? Yang terakhir, tentukanlah perkiraan jarak dari kota Jakarta ke kota Bandung menggunakan cara perhitungannya. Kita gunakan rumus JS sama dengan JP dikali PS. Oke. Sekian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Segala bentuk pertanyaan maupun hal-hal yang kurang jelas dapat kita bahas di forum diskusi melalui WhatsApp group. Saya akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.